Halo movie lovers, kembali lagi bersama Minho di sini. Kali ini Mimin akan membahas alur cerita film yang berjudul The Wheel tahun 2023. Buat kalian yang mau nonton full filmnya bisa di APK berbayar lain dan ataupun itu asal jangan di situs Pornhub karena memang ini film agak sedikit 21+. Maka dari itu anak kecil dicang-cang dulu ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, jangan lupa di awal film, kita akan disuguhkan dengan cuplikan pertarungan tinju yang sampai berlumuran darah keluar dari sungutnya. Apakah tinju ini akan jadi patokan cerita di film ini? Atau bagaimana? Ya, mari kita simak saja. Kemudian, kita diperlihatkan seorang bernama Wochul yang baru saja keluar dari penjara setelah dakwaan 7 tahun penjara atas peristiwa tewasnya petinju yang ia lawan pas di scene awal tadi. Dan lawannya ternyata tidak bisa diselamatkan. Kedua temannya yang bernama Dosik dan Taehyung datang menjemputnya ke penjara. Taehyung memberikan tahu yang diberi topping seres atas kebebasan Wochul serta rokok kesukaannya. Tapi Wochul tidak merokok lagi karena takut bengek. 이거 처음에 끊으려고. 진짜? Dosik juga membawa temannya yang bernama Kang untuk mengantarnya dan meminta Kang untuk memberikan salam hormat ke Wochul. Kang pun melakukannya walaupun terlihat kapaksa seperti sedang naik asam lambung. Scene berlanjut saat mereka berempat sedang berada di mobil. Dosik bergurau dengan Wochul dan ia pun akhirnya menawarkan Wochul sebuah pekerjaan seperti mengelola bar, rumah judai, dan bank emok. Namun sayang, Wochul menolak karena ia ingin hidup dengan tenang dan karek bijil dari penjara. 도시가 미안한데. 뭐? 그냥 조용히 찌그러져 살려고. Dosik pun kembali bertanya kepada Wochul perihal ia akan mencari nafkah di mana, dan Wochul pun tidak tahu, ya mengalir saja. Kemudian Wochul, Dosik, dan Taehyung lanjut makan di warung tepi pantai. Dosik bertanya perihal dulu mimpi mereka itu apa, dan Wochul menjawab, mobil mahal, gaji besar, dan gadis seksoy. Namun Wochul tetap kekeh hanya ingin hidup tenang dan berarti tidak memiliki apa-apa. Dosik pun kecewa karena Wochul yang merupakan teman baiknya sudah berbeda visi misi dengannya. Pengawal Dosik datang mengabari telepon yang masuk. Dosik pun bergegas harus pergi meninggalkan Wochul karena ada yang harus diurus dan menitipkan Wochul pada Taehyung. Scene berpindah pada saat Wochul dan Taehyung sedang menuju kamar penginapan. Mereka dalam keadaan setengah were. Taehyung lalu mengarahkan Wochul untuk pergi sendiri ke kamarnya karena ia akan membeli dulu kawa-kawa. Dan Taehyung pun menyebutkan nomor kamar dan pinnya. Wochul sampai di kamar dan kaget melihat kejutan yang disiapkan Dosik. Ya, Dosik menyiapkan kamar beserta wanita pengencerit yang bernama Boom. Wochul tidak melakukan apa-apa selain istirahat dan tidak meladeni Boom. Dengan alibi, Boom telah dibayar untuk melakukan sekedip papap. Boom tetap melanjutkan aksinya menggoda Wochul. Sampai Wochul tak sengaja melihat goresan luka di tangan Boom dan Boom pun menyadarinya serta langsung pergi ke kamar mandi. Sementara itu, scene berganti pada Dosik yang tengah membereskan kekacauan polisi korup. Pokoknya bejat ini polisi, tidak mencerminkan seorang polisi. Polisi ini bernama Detektif Cho yang melakukan kekerasan pada perempuan sewaannya. Dosik pun menyuruh Kang untuk membereskan kekacauan dan menemui Detektif Cho di kamar sambil mengomentari kelakuannya yang seperti sedang menghancurkan bisnis Dosik. Detektif Cho marah dan menampar Dosik. Sementara itu Kang tersulut emosi tapi ditahan oleh Dosik. Detektif Cho kemudian mempermainkan emosi Kang. Detektif Cho hanya ingin uang dan segera melancarkan rencananya terhadap geng korut. Namun Dosik menyuruh Detektif Cho untuk sabar dan tetap menunggu waktu yang tepat. 잔잔바리로 가자니까. 상황을 좀 보자고요. 오케이. Detektif Cho pun bergegas pergi dan mencari Boom, perempuan kesayangan Tante Han. Detektif Cho mengakui bahwa ia menyukai Boom yang bombastis. 나하고 이 속궁합이 그냥 완전히 아끼는 애라고 내가 몇 번을 얘기해. 사랑하니까. Scene berpindah lokasi ke tengah laut di sebuah kapal yang sepertinya digunakan untuk transaksi barang haram jadah. Terlihat abah-abah yang sedang memeriksa lalu mencicipi garam laknat.
Scene pun berpindah kembali ke Wochul, di mana Boom akan pergi dan tidak ada uang kembali meskipun jasa Skidi Papap tidak digunakan. Namun, tiba-tiba Tante Han menelpon dan memberitahu bahwa Detektif Cho sedang mencarinya, dan Han menyuruh Boom untuk tetap di kamar. Wochul dan Boom akhirnya tidur dengan pisah ranjang. Wochul berada di sofa dan susah tidur hingga menyuruh Boom mematikan lampu kecilnya. Wochul pun tidur dan bermimpi soal kejadian kecelakaan tinju yang menyebabkan ia menjadi pembunuh dan dipenjara. Sepertinya Wochul begitu menyesali dan merasa bersalah sampai saat ini. Kemudian pagi puncaang, Boom meninggalkan Wochul dengan selembar surat berisi nomornya. Dan Wochul pun bergegas keluar mencari udara segar sambil mencari pekerjaan karena ia membutuhkan uang untuk bertahan hidup. Malamnya, Wochul terus memikirkan luka di tangan Boom hingga akhirnya ia menelpon Boom dan mengajak bertemu. Wochul bertanya mengapa Boom tidak lapor polisi dan Boom hanya tertawa mendengarnya. Boom bilang ia sukarela mendatangi penyiksa karena mendapatkan ketenangan dan suntikan barang haram. Boom pun mengajak Wochul untuk pergi dari tempat makan. Mereka lalu berjalan dan Boom mengetahui bahwa Wochul adalah petinju. Ia bilang kebiasaan petinju mudah dikenali. 권투했어? 그래서 다들 똑같구나. Boom pun menawarkan Wochul bila ingin bersenang-senang dengannya. Namun Wochul tidak mau. Wochul pun mengucapkan terima kasih karena Boom telah menemani Wochul minum obat. Boom pun tiba-tiba mencium Wochul dan habis itu Boom ngaleos Ui. Sementara Wochul terdiam seperti kesetrum belut. Esoknya Wochul bertemu dengan Dosik lalu ditunjukkan scene flashback bagaimana Wochul dan lawannya sedang di ring tinju dengan dikelilingi oleh orang-orang yang taruhan. Wochul tidak mendominasi di awal dan hampir kalah. Tetapi di ronde berikutnya ia mampu membabat habis lawannya hingga terkapar. 아이 새끼 말 존나 많네 진짜. Banyak orang yang kecewa atas kekalahan lawan Wochul, namun Dosik tersenyum lebar karena menang taruhan. Sementara itu, lawan Wochul tidak sadarkan diri dan dibawa ke rumah sakit. Lawan Wochul tewas dan ibunya pun sangat marah dan terpukul. 니요. Lalu scene beralih, Wochul sedang mengunjungi tempat kremasi lawan tinjunya. Banyak piagam kejuaraan yang didapatkan, termasuk fotonya bersama kekasih yang mana adalah Nona Boom. Wochul pun kaget dan menghabiskan banyak botol bir. Lalu ada panggilan masuk yang ternyata dari Boom yang sedang diserang oleh Detektif Cho. Wochul mengejar dan menghampiri Boom yang dibawa paksa oleh Detektif Cho sampai ke kamar dan dipaksa melakukan hal tak senonoh. Wochul menunggu di luar dan membuntuti Detektif Cho saat akan pergi ke dermaga. Detektif Cho pun sadar ada yang mengikutinya dan langsung menghajar Wochul. Lalu, Wochul memeriksa identitas Detektif Cho yang ternyata seorang polisi. Wochul takut dan bingung karena ia sedang dalam masalah besar. Scene berpindah ke dermaga. Dosik and the Gang telah bersiap melakukan transaksi narkoboy antar negara bersama pembelot dari Korea, yaitu Abah Gaksu dan panayagannya. Abah Gaksu menunggu kedatangan Detektif Cho, baru ia akan melakukan transaksi barang haram tersebut. Namun ternyata Detektif Cho tidak mengangkat telepon. Lalu telepon masuk dari Wochul ke ponsel Dosik. Wochul memberitahu bahwa ia mengalami kecelakaan. Dosik heran mengapa Wochul tidak tahu bahwa Cho adalah seorang polisi. Wochul pun berkata bahwa ia tidak sempat bertanya pada Boom dan langsung mengejar Detektif Cho. Dosik akan mencoba mengurus permasalahan ini dan ia pun menawarkan suatu cara pada Wochul, namun ia menyuruh Wochul pergi. Wochul bertanya dengan cara apa ia bisa menyelesaikan masalah ini. Dosik pun akhirnya mengajak Wochul bergabung dengannya. 내가 알아서 정리할 테니까 미안하다. 2시간. 나 만병원하기 전에 너 가. 그 길이. Wochul mengisap rokoknya, menyadari bahwa akhirnya kembali pada setelan awal sebelum ia ingin hidup tenang tanpa huru-hara. Ia ditugaskan untuk bisa menjegal Abah Gaksu dan panayagannya. Wochul berlatih setiap hari, berolahraga, dan menjaga kebugaran fisiknya. Scene berlanjut, Wochul mendatangi bar milik Dosik. Sementara itu Dosik sedang berdiskusi dengan Detektif Cho mengenai keputusannya mengajak bergabung Wochul. Dosik menjelaskan bahwa dia punya banyak pengganti, namun Wochul adalah andalannya sekaligus teman baiknya. Detektif Cho bisa menerima dan memaafkan Wochul sebagai detektif, namun secara personal ia tidak mau.
Detektif Cho pun ingin Wochul menemuinya, dan Dosik pun meminta Wochul masuk ke dalam dan berharap semua baik-baik saja. 너랑 얘기 좀 하자네. Detektif Cho langsung menghajar Wochul sampai berdarah-darah. Ia lalu menawarkan minum ke gelas yang sudah berisi muntahan darah Wochul. Detektif Cho melampiaskan kekesalannya kepada Wochul. Selanjutnya, terjadi pertemuan antara Dosik, Wochul, Abah Gaksu, dan timnya. Dosik memperkenalkan Wochul pada Abah Gaksu sebagai orang kepercayaan yang akan membantunya. Mereka pun bersulang, namun Abah Gaksu memberitahu bahwa pabrik garam laknat tidak akan beroperasi cukup lama dan dilarang pemerintah. Abah Gaksu menerangkan juga masih ada persediaan sebanyak 40 kilo. Dosik kaget karena tidak akan membeli sebanyak itu. Abah Gaksu pun menyuruh Dosik untuk membeli dalam jumlah biasa dan sambil ketawa babarawakan. 이쪽에서 자금 준비하기가 좀 힘든데. Percakapan antara Abah Gaksu dan Wochul berlanjut. Abah menanyakan Wochul berasal dari keluarga mana. Abah Gaksu pun bilang bahwa dia punya firasat yang bagus dengan Wochul yang berasal dari keluarga Yosan. Mereka pun lanjut berkenalan. Scene berlanjut pada saat Wochul dan Taehyung akan pindah ke apartemen baru mereka. Lalu mereka sedang bersiap untuk datang ke bar dan bertemu wanita-wanita penyedia jasa spesial. Jasa servis pokoknya. Sesampainya di bar, Wochul dan Taehyung diperkenalkan kepada para wanita superstar bar. Taehyung tertarik kepada Yeri. Sementara itu, Bom melihat Wochul dengan tatapan tidak senang, dan Wochul pun menekuk wajahnya ketika tahu harus bertemu Bom dalam situasi ini. Malam pun tiba dan terjadi sedikit kekacauan di bar. Wochul melihat Bom melipir keluar dan muntah-muntah. Wochul membantu menepuk Bom yang sedang muntah, namun Bom langsung menghindari Wochul. Wochul terlihat cemas dan gelisah melihat Bom bersama pria lain dan sepertinya berganti-ganti. Wochul di sini galau, tapi hati kecilnya berkata, "Kamu jangan galau karena kau Valentino Rossi." Sementara itu Taehyung dan Yeri yang lagi berbunga-bunga menuju toilet dan melakukan adegan 21+. 빨리 와봐. Scene berganti, Dosik bertemu dengan Detektif Cho yang sedang halu karena efek narkoboy, dan Dosik ingatkan untuk tidak memakai saat bekerja. Dosik dan Detektif Cho mengobrol lebih lanjut tentang garam laknat dari Korut, hingga Cho menyuruh Dosik pergi untuk selesaikan pekerjaannya. Setelah itu terjadi kekacauan di bar. Taehyung dan Yeri diciduk telah melakukan skidi papap, dan Bos Kang marah besar hingga memukul Taehyung babak belur. Wochul datang dan melerainya, namun Kang bersikeras untuk tidak lembek pada wanita di bar agar tidak berlagak seperti penguasa bar. Malam tiba, datang dua orang yang sepertinya dari Korea Utara komplotan Abah Gaksu untuk bersenang-senang di sana. Bom merasa tidak nyaman pada perlakuan mereka dan mencibir mereka pembelot Korut yang tidak berguna. Hingga salah satu dari mereka tersulut emosi dan menampar Bom. Wochul pun datang dan langsung menghajar si Korut. Lalu Kang pun datang untuk melerai Wochul. Namun suasana menjadi mencekam karena Wochul membuat babak belur Kang yang telah mengganggunya. Polisi pun datang mengamankan lokasi rusuh di bar hingga Detektif Cho pun turun tangan untuk menetralisir. Detektif Cho memarahi Wochul dan menamparnya lalu pergi. Namun tiba-tiba dari belakang ya, Wochul ditusuk orang asing. Detektif Cho pun kembali datang membantu dan meringkus pelaku penusukan yang mana merupakan adik korban yang kojor di ring tinju oleh Wochul berniat untuk balas dendam. Bocil dendam bertemu dengan Bum yang merupakan pacar kakaknya. Bocil tidak terima saat Bum mengklaim kakaknya meninggal karena kecelakaan. Bocil dendam tersebut akhirnya UUD alias ujug-ujug duit. Ia malah meminta uang kepada Bum. 근데 혹시 너나 그 돈 좀 가진 거 있어? Blok goreng tungtung. Selanjutnya, Wochul mendapatkan pesan dari Bum. Mereka berdua pun bertemu di tepi pantai. Bum menyuruh Wochul membeli bir dan cemilan.
Sementara saat Wocul pergi, Bum menyadap HP Wocul dan memasang pengintai suara yang terhubung ke Detektif Cho. Saat Wocul datang, Bum pun meminta foto bersama dengan Wocul untuk mengecek kamera dan untuk mengalihkan perhatian. Scene beralih, Kang menemui Dosik dan memprotes perlakuan Wocul. Dosik pun menjelaskan bahwa Wocul dibutuhkan untuk melancarkan rencananya. Dosik akan pindah ke Seoul saat semuanya berhasil dengan mengajak Kang juga bualnya. 하여튼 천구석 떨라고 우리 둘이. Selanjutnya, Wocul memergoki Taehyung yang sedang mengencerit dengan Yeri. Taehyung meminta bantuan untuk ikut serta jualan narkoboy karena ingin bantu Yeri melunasi hutangnya ke Tante Han dan memaksa Wocul untuk bujuk bos Dosik. Wocul pun mempertimbangkan hal tersebut. Scene berlanjut, Wocul membawa Taehyung menemui Dosik dan Abah Gaksu. Dosik bertanya kenapa Wocul membawa Taehyung ke sini. Abah Gaksu menyuruh Taehyung bergabung saja karena pasti orang kepercayaan Wocul. Abah bilang bahwa anak buahnya ingin membunuh Wocul, tapi Abah menahannya. Wocul pun berterima kasih dan merasa berhutang budi. Abah Gaksu pun percaya bahwa Wocul bisa membayarnya. Dosik meminta Abah Gaksu meminta tanggal yang tepat, namun Abah Gaksu tidak menggubrisnya. Abah menyuruh Dosik untuk tenang dan mengamati dengan benar ulah gurung gusu. 정확한 날짜를 말해줘야 관찰, 주도 세밀하게 살피는 거. Abah Gaksu mengobrol dengan Wocul dan bertanya mengenai Dosik. Wocul menjelaskan Dosik adalah temannya dan dapat dipercaya. Abah Gaksu memberitahu Wocul bahwa nilai bisa berubah tergantung situasi dan menawari Wocul untuk bekerja dengannya. Scene berpindah pada saat mereka pulang dan sedang di mobil. Dosik bertanya Wocul dan Abah mengobrol apa saja. Wocul pun memberitahu bahwa Abah Gaksu mengajak bekerja dengannya. Dosik pun memiliki ide untuk memanfaatkan Abah Gaksu untuk menangani Detektif Cho dan menyingkirkannya. Selanjutnya, terlihat bahwa Detektif Cho menyadap handphone Wocul sehingga bisa mendengar obrolan mereka mengenai dirinya. Detektif menemui Abah Gaksu dan memberitahu jangan terlalu dekat dengan Wocul. Abah Gaksu pun mengatakan kita harus berhati-hati dengan orang seperti Wocul karena ia sangat pintar. Detektif Cho pun mengumpat karena bisa saja semua rencananya akan gagal. 또 이게 내 씨발까. 내가 정리해볼게. 씹새끼 저 씨발 뭘? 드라이브 안 가자. Detektif Cho pun menemui Wocul. Detektif Cho menceritakan bahwa sebenarnya Wocul bukan pembunuh petinju yang kojor di ring tersebut, namun Dosiklah yang membius dan melakukan sabotase terhadap asisten petinju tersebut agar memenangkan taruhan. Detektif Cho pun memberitahu bahwa Bum mengetahui jati diri Wocul yang sebenarnya. Scene berlanjut, Bum meminta sejumlah uang kepada Tante Han yang ternyata uang tersebut digunakan untuk memberi adik dari petinju yang tewas di ring, yaitu adik mantan pacarnya. Bum mengetahui bahwa Wocul membuntutinya. Bum pun marah karena merasa tidak memiliki privasi. Wocul pun menjelaskan bahwa sebenarnya ia khawatir. Bum pun meminta HP Wocul untuk menghapus fotonya. Scene berlanjut, Wocul menemui Dosik dan ingin mempertimbangkan ulang rencananya. Wocul pun bertanya dengan santai, apa aku perlu dipenjara lagi untukmu? Dosik pun langsung terdiam dan mencoba mengeles kayak bajai. 내가 책임지고 들어가면 되는 거니? Wocul pun meninggalkan ruangan dan menabrak Kang dengan sengaja. Dosik pun frustasi dan mengumpat. Dosik menemui Tante Han dan Bum. Dosik meminta Bum untuk membuka bajunya, namun Tante Han melarangnya. Dosik pun marah dan memaksa Tante Han melakukan skedi papap dengan brutal. Suasana pun mencekam di ruangan tersebut. Selanjutnya Detektif Cho mengecek alat penyadap, namun tidak berfungsi. Ternyata Bum telah menghapus aplikasi tersebut dari HP Wocul. Detektif Cho pun kesal dan marah. Lalu Detektif Cho membawa bocil dendam yang terlibat kerusuhan. Kemudian Detektif Cho pun mengatakan bahwa ia akan menangani bocil tersebut. Selanjutnya, Dosik menemui Taehyung untuk memengaruhi Taehyung agar ada di pihaknya. 노철이 믿어? 아니요. 상황 체크해서 보고해. Scene berganti, bocil dendam mendatangi Bum dan marah-marah. Ternyata Detektif Cho memberitahu bahwa Bum berkencan dengan Wocul yang telah membunuh saudaranya. Bocil dendam ingin membunuh Bum dengan mencekiknya, namun Bum malah membunuhnya dengan tidak sengaja untuk melindungi dirinya.
Wocul pun datang dan menenangkan Boom dan mencari cara untuk menutup kasus tersebut. Jenazah bocil dendam dibuang ke laut. 이 새끼 저거 뭘 믿어하네. Wocul menemui Boom dan mengatakan bahwa ia harus bersikap tenang seolah tidak terjadi apa-apa. Tetapi Boom masih terlihat trauma. Boom meminta Wocul untuk tidak meninggalkannya. Wocul mengadakan pertemuan dengan Detektif Cho. Detektif Cho mengancam Wocul karena Boom telah melakukan pembunuhan dan akan menutup kasus tersebut asalkan Wocul bisa memberi uang di malam tanggal 2 Mei pada saat melakukan transaksi narkoboy antar negara. 너라고 이 새끼야. 5월 2일 새벽 옷만 딱 챙기면 되니까. 너하고 봄이하고 뭐. Scene berganti, Dosik mengajak Wocul untuk bertarung diri. Dosik pun terluka, Wocul pun pergi ke arah pintu keluar. 마, 이 새끼야! 어? 야, Dosik bertanya kepada Wocul, apakah kita masih berteman? Wocul tidak menjawabnya, dan Dosik pun menyimpulkan bahwa yang terjadi setelahnya adalah bisnis, dan Wocul bergegas pergi. Wocul menemui Taehyung dan mengatakan, "Kau percaya aku kan?" Scene menunjukkan flashback Abah Gaksu dan Wocul sedang membuat rencana. Sementara itu, HP Wocul disadap oleh Detektif Cho. Rekaman tersebut diberikan kepada Dosik. Sehingga Dosik mengetahui siasat antara Abah Gaksu dan Wocul. Lalu Detektif Cho meminta uang imbalannya atas semua itu. 그리고 형님은 손에 돈 딱 들어오면. Malam 2 Mei telah tiba dan proses transaksi narkoboy akan berlangsung. Wocul bersiap-siap dan memberitahu Taehyung untuk tetap pergi jika jam 4 Wocul tidak sampai di sana. Meskipun mendapat panggilan dari nomor Wocul, jangan dijawab. Wocul telah sampai dan menemui Dosik. Wocul pun membawa uang yang menjadi rebutan semua pihak. Dosik berpesan kepada Wocul jangan kehilangan fokus, kalau tidak Wocul tidak bisa bertemu dengan Boom lagi. Wocul bergegas pergi ke dermaga. Wocul membawa uang untuk ditukar dengan narkoboy kepada Abah Gaksu. Dosik memantau dari kejauhan. Wocul melempar tas berisi uang kepada Abah Gaksu. Abah Gaksu bertanya kepada Wocul, "Di mana pacarmu?" Lalu Abah Gaksu mengeluarkan senjatanya. Wocul pun bertarung dengan anak buah Abah Gaksu. 각실이 어떡하고 혼자 왔니? 빨리빨리 하자 우철아. Sementara itu Abah Gaksu ditusuk oleh Wocul dan terkapar. 씨발 존나 아프겠다. 역시 송우철이다. Wocul pun membawa uang dan narkoboy ke mobil. Dosik menelpon dan menyuruh Wocul untuk bertemu di tempat yang telah ditentukan. Wocul menemui Detektif Cho dan menyerahkan uangnya. Lalu Detektif Cho menghubungi Detektif Kim untuk melepaskan Boom. Boom pun sudah bebas dan dijemput oleh Taehyung. Namun di sini Detektif Cho pun menembak kaki Wocul. Detektif Cho melakukan candaan dengan pistolnya kepada Wocul hingga akhirnya Wocul pun bisa menembak Detektif Cho saat sedang memasukkan pistol ke sungutnya sendiri hingga kojor di tempat. 그럼 내가 죽을게. Sementara itu, Dosik dan Kang sedang gelisah, lalu Kang mengabari bahwa Detektif Cho tidak mengangkat teleponnya. Scene berpindah memperlihatkan Taehyung dan Boom. Boom memberitahu bahwa mereka seharusnya pergi karena sudah jam 4. Namun Taehyung menyuruh mereka untuk menunggu sebentar lagi. Boom berterima kasih kepada Taehyung karena telah setia kepada Wocul. 고마워요, 한태씨. 진짜 좋은 사람인가 봐요. 네. Wocul sampai di tempatnya dan bertemu dengan Taehyung. Taehyung pun menanyakan di mana narkoboy dan uang tersebut. Di sisi lain, Abah Gaksu dan skuadnya sampai di bar milik Dosik dan menghabisinya satu persatu. 왜 왔냐? 장 사장! Lalu flashback diperlihatkan ketika Wocul dan Abah Gaksu mengetahui bahwa HP Wocul disadap.
Pada saat di dermaga pun, Abah Gaksu dan skuadnya berpura-pura hingga Dosik pergi dari sana. Abah Gaksu membabat habis panayagan Dosik, dan Dosik sendiri malah pergi dari sana meninggalkan Kang asistennya yang sedang bertarung. Kang jelas pasti kesal. 주인을 아예 버려. Sementara itu, Taehyung menusuk Wochul di bagian dadanya dan Bum disekap di bagasi. Taehyung meminta maaf kepada Wochul. Ia melakukan itu karena Yeri disekap oleh Dosik dan akan dibunuh olehnya. Wochul pun mengeluarkan senjatanya, namun tiba-tiba menahannya. Wochul tidak jadi menyerang Taehyung karena penjelasan Taehyung. Wochul meminta Taehyung untuk tidak membunuh Bum dan Wochul mempercayainya. Lalu Taehyung meminta maaf dan menusuk Wochul sampai kojor. 욕심만 살려주라. 약속할 수 있지. Kemudian membawa narkoboy dan uangnya serta mengeluarkan Bum dari mobil. Bum pun lari menemui Wochul yang sudah tak berdaya di jalanan. Lalu Bum menangis tak terima. Beberapa hari kemudian, Dosik dan Kang sedang mancing di Cirata. Dosik bertanya kepada Kang mengenai Taehyung. Ternyata Taehyung telah dibunuh oleh Kang. Lalu Dosik berkata, orang yang tergila-gila pada uang ditakdirkan berumur pendek. Dosik dan Kang berjalan menuju mobil, lalu tiba-tiba, 그럼 다 정리된 건가? 남았습니다. Dosik pun kojor di tempat. Scene berpindah, Tante Han melakukan rebranding kepada barnya, tentu dengan bos-bos yang baru. Siapakah itu? Han akhirnya berbisnis dengan Abah Gaksu dan Kang serta anak buahnya. Lalu Abah Gaksu bersulang untuk Wochul yang telah gugur. 일하자. 네, 언니. 비즈니스 얘기 좀 할까요? 우츠리자이다. Di akhir film, memperlihatkan Bum yang halu berat sampai harus terus-terusan memakai obat terlarang. Bum pasti terpukul karena harus kehilangan kekasihnya, yaitu Wochul. 오빠, 왔어? Akhirnya, film pun tamat. Oke, hujan guys. Gimana tuh ceritanya? Seru kan? Endingnya, kenapa Wochul harus meninggal gitu? Pesan yang bisa kita ambil dari film ini untuk tidak terjerat dalam lingkaran negatif, melainkan mencari jalan keluar dan menciptakan kehidupan yang lebih baik. Cinta sejati dan persahabatan yang sehat dapat menjadi pendorong untuk mengatasi tantangan, sementara menghindari terlibat dalam kegiatan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Nah, mungkin itu saja yang dapat Minho sampaikan. Buat yang baru gabung jangan lupa subscribe, like, dan komen supaya Minho lebih semangat membuat video-video seru lainnya. Saya Minho, sampai ketemu di alur cerita film selanjutnya. They'll be calling me